Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Evitri Hastuti dan di sini sekarang kita akan membahas tentang potensi dan persebaran pertambangan di Indonesia. Nah, di sini mungkin sebelum kita membahas tentang materi, bahwa pertambangan adalah sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan bahan tambang mineral, batu bara, atau gas dan minyak bumi. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan tambang. Tidak hanya kaya akan jumlah tambang tetapi juga kaya akan berbagai jenis tambang. Keunggulan negara Indonesia di bidang pertambangan itu yang pertama, kesatu adalah emas, kedua adalah timah, ketiga adalah tembaga, kelima adalah nikel, dan ke-8 adalah batu bara terbesar di dunia. Potensi dan persebaran sumber daya pertambangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 bahwa pertambangan dan bahan galian itu dibagi ke dalam 3 golongan. Di antaranya ada bahan tambang golongan A atau disebut dengan strategis, di mana bahan galian ini berperan penting dalam kelangsungan hidup negara. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara atau timah. Yang kedua, barang tambang golongan B atau vital merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara dan dikuasai oleh negara dengan menyertai rakyat. Contohnya misalkan emas, perak, besi, bauksit. Dan yang ketiga, bahan tambang golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak termasuk biasanya diusahakan oleh rakyat, antara lain pasir, batu, atau granit, atau juga mungkin garam ya. Nah, di situ adalah merupakan beberapa golongan persebaran dari pertambangan di Indonesia. Kira-kira di mana saja sih dapat kita temukan persebaran barang tambang di Indonesia? Coba bisa kalian lihat di peta persebaran yang Ibu tayangkan di sini. Kalian bisa lihat dari mulai negara di daerah Sumatera Selatan, di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan bahkan Papua. Terbukti beberapa potensi sebaran yang tersebar di Indonesia. Terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi itu adalah salah satu bahan bakar dan sumber energi yang sangat penting. Untuk Indonesia, minyak bumi masih menjadi andalan perolehan devisa negara. Sehingga naik turunnya harga minyak bumi sangat berpengaruh pada seluruh sektor perekonomian masyarakat. Potensi minyak bumi di Indonesia terdapat di 60 cekungan, yang dimana cekungan banyak mengandung minyak bumi adalah cekungan yang terdiri dari sedimen tersier. Proses pembentukan sedimen tersier ini dibangun dalam rentang waktu yang sangat lama. Nah, yang keduanya ada juga gas bumi. Cadangan gas bumi biasanya ditemukan bersamaan dengan kegiatan eksplorasi minyak bumi, baik dalam bentuk associated gas atau non-associated heavy. Associated gas ini adalah gas yang terdapat dalam suatu reservoir dan di mana dihasilkan berbagai minyak bumi gitu kan. Contohnya misalkan ada proses pengeborannya atau ditampung dulu dan dicairkan dalam bentuk LNG, sehingga potensi gas itu di Indonesia cukup baik gitu kan. Ada mungkin bisa dijadikan sebagai panas bumi karena tenaga panas bumi itu merupakan sumber energi yang cukup penting untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, di sini ada beberapa daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Dari mulai Pulau Sumatera ada Loksmawe,
Pulau Jawa ada Cepu, Pulau Kalimantan ada Tarakan, Pulau Maluku ada Seram, dan ada di Pulau Papua. Dan ini adalah peta persebaran cadangan gas alam di Indonesia ya, yang tadi Ibu sebutkan. Berikutnya ada batu bara, di mana batu bara itu merupakan mineral organik yang terbentuk dari endapan sisa tumbuhan purba ya, yang mengalami tekanan dan perubahan akibat proses fisika atau kimia. Ini prosesnya memang sangat lama. Nah, proses pembentukan ini banyak sekali beberapa manfaatnya. Misalkan untuk bahan industri atau juga pembangkit tenaga listrik. Bahkan di sini juga bisa dijadikan sebagai campuran ya, pembuatan cat kain atau sampo dan bahkan sabun. Persebaran batu bara di Indonesia itu paling banyak di daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, di Pulau Kalimantan, dan Papua. Berikutnya persebaran mineral logam di Indonesia. Di sini ada di daerah ada logam dasar, ada logam besi, ada logam ringan, dan juga ada logam mulia atau logam radioaktif. Dengan berbagai contoh dan persebaran di sini sama, ada tembaganya, ada besi, nikel, dan uranium. Terus berikutnya ada persebaran barang tambang non logam di Indonesia, seperti bahan galian bangunan ya, seperti pasir, bahan galian industri misalkan seperti belerang, bahan galian batu permata seperti intan, dan ada bahan galian keramik seperti kaolin atau pasir kuarsa. Di sini bahwa pertambangan itu bisa dieksploitasi dan eksploitasi ya. Nah, apa itu eksplorasi dan eksploitasi? Di sini Ibu kita akan bahas tentang dua faktor itu. Eksplorasi dan eksploitasi barang tambang itu jelas ramah lingkungan. Ada beberapa hal penerapan dari kedua faktor tersebut. Misalkan mendayagunakan sumber bahan tambang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terus di sini juga bisa mengelola sumber barang tambang dengan baik dan memelihara daya dukung agar bermanfaat untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiganya, memanfaatkan sumber bahan tambang dengan memperhatikan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, terutama di dalam penata ruangan di dalam pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir di sini dapat menerapkan tentang beberapa indikator pelestarian keterbaruan di dalam pengelolaan sumber barang tambang untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang tidak akan dipulihkan kembali, karena sumber daya ini merupakan sumber daya alam yang cepat habis. Nah, nanti di sini kita melakukan beberapa hasil observasi yang sudah dilakukan, bahwa dari eksplorasi dan eksploitasi itu bisa dilakukan ada pengeboran, ada penambangan terbuka, dan ada penambangan tertutup. Seperti apa eksplorasi dan eksploitasi yang terjadi? Di sini kita akan menjelaskan ketiga faktor tersebut. Yang pertama ada pengeboran. Pengeboran itu adalah pendambangan dengan cara mengebor batuan sampai mencapai cebakan ya, jadi sampai dasar. Nah, waktunya biasanya ini lebih efektif dan efisien. Di sini juga lebih mudah untuk dikontrol tentang keselamatan para pekerjanya, jadi lebih aman. Namun ada beberapa kelemahannya. Jadi jika terjadi kesalahan dalam proses pengeboran, dapat menimbulkan ledakan atau luapan lumpur yang tidak terkendalikan. Contohnya ini adalah penambangan minyak bumi dan gas yang sangat berbahaya. Yang keduanya penambangan terbuka. Di penambangan terbuka ini dilakukan dari lapisan tanah di atas deposit barang tambang gitu kan. Yang menjadikan keunggulan memang biaya lebih murah gitu kan. Terus penambangan ini akan lebih efektif gitu ya, lebih aman di dalam perolehan tambangannya. Namun yang menjadikan kerugian biasanya kedalaman galian terbatas, karena semakin banyak volume maka akan semakin
banyak juga tanah yang akan tertutup bahan galian. Nah, contohnya di sini adalah penambangan batu bara. Itu akan sangat sekali menghasilkan yang sangat kurang maksimal. Yang ketiganya, penambangan tertutup. Di dalam penambangan bawah tanah ini dapat dikatakan sebagai penambangan yang dilakukan pada lapisan kulit bumi, dan tidak terhubung dengan udara bebas atau mungkin alam terbuka. Nah, untuk mencapai barang tambang dilakukan beberapa terowongan biasanya, yang dimana terowongan ini berbentuk tegak lurus. Nah, apa yang menjadikan keuntungannya? Keuntungan di sini adalah produktivitas kerja itu tidak terpengaruh oleh cuaca, gitu kan. Namun kebisingan itu sangat bisa diredam. Tapi yang menjadikan kelemahan, biayanya itu lebih mahal dan perlu terjadi beberapa proses penerangan, gitu kan. Resiko longsor akan ada banyak sekali, ambruknya bukit, gitu kan, ambruknya dengan pemukiman. Di sini terlihat contohnya misalkan penambangan emas di PT Freeport. Nah, itu mungkin materi yang berkaitan dengan persebaran pertambangan di Indonesia, apa yang sudah kita bahas dari mulai beberapa jenis pertambangan sampai proses eksplorasi dan eksploitasinya. Ya, mungkin pertemuan dan penyampaian materi tentang pertambangannya sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang materinya. Ibu tutup dengan wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.